Selamat pagi, ya. Selamat pagi Indonesia. Ya. Kemarin kita berkumpul, ya kebetulan hari Minggu ya. Tapi sebelumnya kita sudah bersepakat kita akan membahas mengenai KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Karena katanya mereka katakan kita sudah membahas KKIR, ya. Kita sudah membahas KPP, ya. Meskipun tidak banyak ya. Karena kenapa? Kita mendapatkan informasi yang masih minim, ya. Karena kita semua rata-rata tahu siapa kira-kira calon presidennya, ya. Ada yang sudah diumumkan sebagai KPP, tapi ada juga yang belum diumumkan, ya, KKIR, ya. Tapi kita sudah menduga-duga siapa, ya. Ya dalam hari ini Bapak Prabowo Subianto. Nah KIB ini gimana ini? Ya. Nah, KIB ini ternyata adalah koalisi ya antara sebentar ya, koalisi apa ya KIB itu? Koalisi antara Partai Golkar, ya, Partai PAN ya, PAN, kemudian P3, ya. Nah itu, ya, itu baru kemarin kita kemudian oke, Pak gimana kalau kita kumpul minggu siang aja? Oh, silakan, monggo, ya, setelah makan siang. Ya. Nah, ternyata yang mengusulkan itu sudah mendengar akan ada acara yang disebut dengan musrah. Ya, saya juga tidak tahu itu ya, musyawarah rakyat. Nah, itu apa itu? Saya tanya gitu. Udahlah Pak, nanti kita bahas penonton. Oke. Jadi kita sudah berkumpul. Nah, kemudian saya sudah menerima jawab pos. Kemudian setelah saya amati, ya, kebetulan topik yang akan kita bahas itu mengena dengan jawab pos yang kita terima hari Minggu ya. Ini ya, kita perhatikan di sini ya. Itu ada Pak Erlangga, ya, kemudian ada Pak Yusril Mahendra, kemudian ada Pak Muhaimin Iskandar. Nah ini menarik nih, ya. Saya bilang ini ada ada berita, ya, dari Jawabanpos mengenai 3 orang ini. Ya, judulnya adalah Muhaimin, Erlangga, dan Yusril berpeluang dampingi Prabowo. Terus ada yang bilang, loh Pak, kan kita belum ada kan KIB kan. Enggak, saya cuma kasih tunjuk aja berita hari ini adalah seperti ini gitu ya. Jadi enggak, apa ya Pak isi beritanya? Kemudian saya bacakan ya. Koalisi Gerindra, di sini tuliskan koalisi Gerindra PKB siap terima Golkar dan parpol non parlemen. Ya, parpol non parlemen itu ya, seperti kita bahas yang lalu adalah parpol yang tidak tidak mencapai jumlah minimum ya. Artinya dari pemilu itu mereka jumlahnya jumlah pemilih ya, memilih itu dari hasilnya itu hanya di bawah 4%, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan kursi di parlemen, ya. Tetapi kalau misalkan ya kalau kita lihat di sini ya, menerima parpol non parlemen itu mungkin bisa menambah ya, karena tetap persennya itu mungkin dihitung, ya. Jadi misalnya kurang ya bisa nambahkan, ya itu kira-kira. Tapi saya kira hanya antara Gerindra dengan PKB itu cukup gitu ya. Ya, tapi di sini kok dikatakan koalisi Gerindra ya, PKB siap terima Golkar dan parpol non parlemen. Nah, saya beritanya ya. Rencana masuknya Partai Golkar ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya, KKIR ini ya, membuat tarik menarik di internal koalisi kan kian kencang ya, persaingan antara koalisi ini ya, katanya ya. Terlebih PKB maupun Golkar sama-sama mengincar posisi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ya. Ketua PKB Muhaimin Iskandar mengatakan tarik menarik itu hal biasa ya dalam politik. Namun pihaknya optimistis ya, ke depan bisa mencapai jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Ya. Tadi maksudnya masih ada pembicaraan ya. Kemudian nanti ada titik temu ya, kesepahaman bagaimana supaya kompak
ya, ujarnya di kantor KPU. Rupanya Pak Mohaimin ini sedang mendaftarkan, tak tahu ya, karena kok di kantor KPU-nya. Intinya, lanjut Mohaimin, semua harus berembuk, ya, terutama PKB dan Gerindra selaku pihak utama dalam koalisi ini, karena mereka itu sebenarnya dalam berkoalisi aja sudah bisa menentukan capresnya dan cawapresnya. Bagi dia sendiri, ya sikap PKB ya belum berubah, ya artinya tetap dianggap dengan ya beberapa komitmen tadi ya, sebagaimana keputusan PKB ya dan Ijtima Ulama, dia mendapat perintah untuk maju dalam Pilpres. Ya. Sejauh ini Mohaimin masih berupaya merealisasikan hal itu. Ya. Artinya jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terus ya maju ya sebagai calon presiden atau calon presiden tidak akan ada revisi, nah, itu katanya, kecuali nanti ada muktamar. Ya, kemudian sesuai rekomendasi Ijtima Kiai, sikap politik PKB harus diputuskan pada bulan Mei ini. Ya. Caimin sahabatnya mengaku akan berupaya sesuai dengan target. Ya. Nah kemudian kalau saya lanjutkan, ini ada dari ini kebetulan pesawat ada lewat ya. Ini adalah Pak Yusri Issa Mahendra ya, dari PBB ya, Partai Bulan Bintang. Nah, kelihatannya dia juga kan dikatakan di sini dia bersedia atau siap mendampingi Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah kemudian wah ini aneh ini Pak katanya, kok bisa seperti itu? Saya bilang ya, kita tidak bisa bilang orang lain aneh gitu ya. Tapi yang penting adalah kalau mereka mau, ya terbukti dari koalisi-koalisi yang lalu, ya ada mungkin hal-hal yang kita rasa aneh tetapi terjadi, gitu ya. Nah, kemudian dia katakan gini, kenapa Pak saya bilang aneh? Dia kemarin tuh Pak siapa ya? Dia dia bukan pemilik hotel, tetapi dia pengurus, ya sebuah hotel di sekitar kota di mana pariwisata ini. Ya. Kemudian dia katakan begini, seperti Ibu Mega, ya. Ibu Mega itu merasa bahwa partainya yang tertinggi, ya. Jadi tidak mau dia kalau calonnya dia itu jadi wakil presiden, ya, karena dia punya itu yang tertinggi ya. Itu di sini saya bentar ya, saya lihat dulu ya. Oh ya ini ya, ada itu ya, ada pendapat ya, yang memberikan pendapat itu Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs ya, Indo-Strategic ya, Ahmad Khairul Umam ya. Dia katakan melalui koalisi besar Kebangkitan Indonesia Raya ya, lewat wacana ini koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR dan KIB dinilai tengah berupaya membujuk PDIP, ya, agar bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru, ya, artinya koalisi besar. Adapun KIR ya digagas oleh Gerindra dan PKB, ya, kemudian KIB digagas oleh Golkar, PAN dan P3, ya. Wacana koalisi besar ya, merupakan strategi politik untuk mengepung PDIP ya, agar bersedia menyerahkan golden ticketnya kepada arus besar partai-partai pemerintah. Ya, artinya partai pemerintah itu partai koalisi yang mendukung pemerintahan sekarang ya. Ya demikian ya katanya Pak Umam ini ya. Siap jadi tuan rumah PDIP sebut Puan bakal undang 5 parpol penggagas koalisi besar. Ya. Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Jokowi, ya, yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu. Ya. Tadi kelihatannya melemparkan sinyal dukungan Pak Prabowo itu menjadi capres ya. Ya. Diharapkan bersedia mendapatkan, sementara PDIP diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden, ya,
kemudian Pak Umam yang mengatakan baik KIR maupun KIP sadar bahwa keinginan ini sulit diterima oleh PDIP. Ya. Nah, ini sebatas ini kita tahu ya, saya ini jauh lebih banyak kok, ya, kok Anda menginginkan saya itu malah jadi kader saya malah calon wakil presiden, ya enggak toh, gitu. Kok kalian ini ingin bergabung ya, ya seperti itu kira-kira. Nah yang jadi bahasan teman-teman kita kemarin adalah, loh coba kita lihat, ya saya lihat dulu ya, saya buka dulu. Oh sebentar, ya, saya ingin melihat. Oke. Saya bilang kenapa? Kamu apa? Bapak ada apa? Saya bilang pendapat begini loh Pak. Gerindra, pimpinan Pak Prabowo itu kan dia kan ketiga, urutan ketiga dari pemenang. Oh gitu ya. Kemudian Golkar kan kedua. Loh kenapa Pak Erlangga itu mau? Oh saya pikir-pikir betul juga ya. Ya kenapa tadi dikatakan PDIP tidak mau? Karena dia merasa dia lebih tinggi itunya ya. Ya, jadi dia lebih berhak karena presentasi mendapatkan suara, ya, apalagi kalau dikonversi ke kursi DPR, dia lebih tinggi, gitu ya. Nah, saya lihat di sini, pertama itu PDIP, kedua itu Golkar, ketiga itu Gerindra, ya. Jadi artinya, ya gimana pun juga, meskipun mungkin bedanya sedikit ya, saya lupa berapa bedanya, perbedaan perolehannya, tetapi katakan ya, jangan mau jadi wakil presiden, gitu ya. Terus saya bilang, ya, saya tidak berpendapat tentang itu, ya. Tapi Anda lihat, ya, Pak Jokowi kan juga mengusulkan Pak Prabowo presiden dan jagonya PDIP itu dijadikan calon wakil presiden. Oh iya ya, itu bagaimana Pak? Saya bilang ya sudah, itu kesepakatan. Kalau memang terjadi, ya itu kesepakatan. Ya, terus ya, kita harus bisa menerima. Ya. Kemudian kita lihat tadi pada waktu itu sementara beberapa teman itu tidak terlalu konsentrasi ya, karena mereka melihat musrah itu. Ya. Kemudian tahu-tahu mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak. Saya bilang ada apa? Saya bilang gitu. Ini Pak, ini musrah ini membuat laporan. Ya, mereka mengusulkan 3 calon presiden. Loh, apalagi saya bilang gitu. Ya, kemudian yang mereka usulkan itu adalah nama-nama. Terus saya bilang buat apa? Buat koalisi. Saya tidak tahu, gitu ya. Nah ini mungkin akan kita bahas. Ya, kita bahas mendatang. Ya musrah itu sebetulnya musyawarah rakyat. Ya, ada yang mengerti yang saya katakan direktur hotel, gitu ya. Itu Pak, musyawarah rakyat ya, itu rata-rata adalah projo itu, saya bilang siapa itu projo itu, ya ternyata pro Jokowi. Saya bilang loh, Pak Jokowi itu sudah jadi presiden ya, tapi mereka ingin nasihat dari Pak Jokowi, masukan dari Pak Jokowi, siapa kira-kira yang melanjutkan ya. Alasan mereka adalah supaya program Pak Jokowi yang belum selesai bisa dilanjutkan, gitu ya. Kemudian dia katakan ini, ya kemarin Pak siapa itu mengatakan, Pak tadi dikatakan bahwa ini bukan untuk elit, tapi semua ini adalah untuk rakyat. Waduh hebat ya. Ya saya tidak banyak komentar tentang itu. Yang perlu kita lihat adalah sementara saya mendapatkan catatan dari teman-teman yang diusulkan jadi calon presiden itu adalah Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Erlangga Hartarto. 3 ini, gitu ya. Nah kalau kita kembali lagi di koran yang tadi kita lihat, loh Pak Erlangga ini kok mau jadi cawapres ya. Nah itu pertimbangan dia, tetapi kita lihat bahwa dengan hasil projo ini ya, jadi paginya saya menerima berita tentang Pak Hartarto bersedia menjadi wakilnya Pak Prabowo, siangnya jam sekitar 1:30 ya, atau jam 2 ya,
mendengar bahwa dia dicalonkan, gitu ya. Loh, terus saya tanya sama teman-teman, dicalonkan kemana ini? Ya, Pak, mereka itu sebenarnya masing-masing mempunyai peluang yang sama besarnya. Dalam arti, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, katanya. Saya bilang, apa ini? Kok bisa itu dari anu ya? Dari polling itu ya? Oh bukan Pak, ini Projo ini, jadi musra ini, musyawarah rakyat ini sudah melakukan 29 kali pertemuan. Waduh, ini pertemuan apa saya pikir gitu ya. Kemudian nanti ini materi akan kita bahas mendatang ya. Jadi kita anu dulu ya. Tapi sementara ya kita mendapatkan bocoran ya. Contoh bukan bocoran ya, karena kayaknya ada beberapa disebutkan calon wakil presiden ya, yang akan diusung oleh musra ini adalah Mahfud MD ya, Menko Polhukam ya, ini orangnya masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Kemudian Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan KSP ya. Kemudian ada Arsyad Rashid ya, Ketua Umum Kamar Dagang Kadin ya. Dan yang terakhir ada Sandiaga Uno ya, Men Parekraf pariwisata ya, itu pariwisata dan ekonomi apa ini ya. Waduh, saya sendiri tidak tahu ya. Baik, jadi ada 3 calon presiden, ada 4 calon wakil presiden. Terus siapa yang milih nanti? Ya, kemudian dikatakan, loh Pak, mereka itu berhak. Ya, kalau saya menyimpulkan, mereka itu berhak untuk berkompetisi. Ya, nanti mereka itu bukan ini yang dipilih, ya yang milih biar rakyat, katanya gitu. Caranya, loh ya kan sudah jelas Pak. Wah ini orang karena dia orang direktur mungkin pinter ya. Jadi artinya caranya dia memberikan pendapat itu cukup menarik. Pak Prabowo itu sudah pasti dari KIR, ya KIR kan menyalonkan dia. Oh gitu. Kemudian KIB itu ada Golkar. Sudah masukkan ya Pak Erlangga ke sana. Oh, saya bilang jadi nanti ada beberapa calon wakil presiden, calon presiden. Iya. Lah kok ada Erlangga, kemudian ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dari KPP itu Pak Anies Baswedan. Berarti 4, saya bilang gitu. Ya nggak tahu. Ya saya kira begitu. Jadi dari 4 ini nanti mereka berkompetisi sesuai dengan kemauan rakyat, bagaimana memilihnya. Oh, masuk akal. Terus dia katakan, kita baca Pak nanti, ya kita nanti besok kumpul di tempat saya. Waduh, kita diundang di tempat dia bekerja. Ya, jadi nanti sore, bekerja untuk mendiskusikan mengenai ini. Ya, saya bilang ya jangan terlalu lah. Saya bilang, loh enggak Pak, kita harus tahu politik Pak, katanya gitu. Kan komitmennya sudah begitu sehingga saya bergabung. Oke, saya bilang. Ya, sehingga kita lihat, saya bilang gini, kok ada 4 cawapres gimana? Loh mereka boleh pilih. Ya, tentunya nanti pilihannya itu nanti terhadap elektabilitas. Wah. Kemudian nanti rakyat yang ya kita tidak boleh bilang rakyat itu tidak mengerti ya, banyak loh yang mengerti. Terus mereka melihat track record. Oh ya, itu saya setuju. Ya. Kemudian ya tentunya ada pertimbangan dukungan. Ya, dukungan dari partainya, ya, dukungan dari komunitasnya, gitu ya. Nah itu nanti silahkan siapa yang memilih. Ya. Kemudian memilih yang pasti calon presidennya sudah ada, calon wakil presidennya itu siapa. Ya. Ya, yang terutama ini sekali lagi bukan untuk elit yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang sekarang masih presiden, tetapi untuk rakyat. Ya, malah ada pesan. Itu saya ingin bahas juga pesannya itu. Dia katakan, pengganti saya, tidak usah takut. Ya, tidak usah takut terhadap
ancaman-ancaman atau waduh saya tidak tahu jelasnya tepatnya gimana. Ya sebentar saya akan melakukan suatu itu ya, rekap gitu ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan sebentar sore mengenai hasil dari apa musyawarah rakyat musra. Ya. Saya sepintas melihat di videonya orang-orang itu terlihat dilakukan di kalau salah Gelora Bung Karno. Ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, saya pengen tahu juga ya. Jadi setelah saya rekam ini, saya akan kirimkan ke teman-teman, mereka setuju atau tidak. Ya, artinya ada yang kurang atau tidak. Ya nanti kalau kurang, tidak akan kita masukkan di video ini, tapi kita akan tambahkan di video yang posting selanjutnya. Saya kira itu ya. Menarik sekali mengenai ini. Mau ke KIB ternyata ada berita. Ya, itu adalah suatu hal yang menarik untuk didiskusikan. Saya kira demikian ya. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih.